Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya Diva Rizka. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini, yakni terungkapnya kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Bali mendapat sorotan khusus dari Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas pelaku pengoplosan gas. Terungkapnya kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Bali mendapat sorotan khusus dari Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas pelaku pengoplosan gas. Inyoman Parta menyebut praktek pengoplosan gas LPG telah terjadi di sejumlah lokasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kurang gencar melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas subsidi. Ia mendesak Pertamina menelusuri alur distribusi sekaligus membongkar jaringan pengoplosan gas subsidi yang beroperasi di Bali. Sudah mendapatkan laporan di masyarakat ada 21 titik diduga lokasi pengoplosan. Karena cirinya aktivitasnya selalu ada, tetapi bukan merupakan agen resmi, bukan outlet. Alur gas itu adalah pertama SPBE, agen mengambil di SPBE, terus agen membawa langsung ke pangkalan. Oleh karena itu, kalau ternyata gas itu dioplos, disinilah yang harus ditemukan alurnya. Apakah agen membawa ke pengoplos atau pangkalan membawa ke pengoplos? Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Husni meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi LPG gas 3 kg. Sebab ditemukan muatan gas subsidi itu tidak sampai 3 kg. Begitu juga kemarin Menteri Perdagangan melakukan sidak bahwa ada pengisian gas yang harusnya 3 kilo itu ada yang 2,5, ada 2,7. Ini ditindak perusahaan-perusahaan pengisian gas yang seperti ini. Samuel dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim pengawas atau tim was haji DPR RI mendukung penuh pembentukan panitia khusus atau pansus terkait penyelenggaraan ibadah haji. Pansus itu nantinya akan mendukung peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji di masa mendatang. Tim pengawas atau tim was haji DPR RI mendukung penuh pembentukan pansus terkait penyelenggaraan ibadah haji. Pansus itu nantinya akan mendukung peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji di masa mendatang. Ketua Tim Was Haji DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan, pembentukan pansus terkait haji telah melalui pembahasan dengan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Tentunya juga melalui koordinasi dengan Kementerian Agama. Muhaimin menegaskan, pansus akan membahas secara mendalam berbagai temuan dalam penyelenggaraan haji, mulai dari aspek konsumsi, transportasi, dan penanganan jemaah lansia. Ya, sudah diputuskan kemarin tim was bersama pimpinan komisi dan juga rapat koordinasi dengan Kementerian Agama. Kita akan detailing semua pelaksanaan haji dalam panitia khusus supaya kekurangan kesalahan terutama transportasi tidak terulang kembali. Anggota tim was haji DPR Endang Maria Astuti turut mendukung pembentukan pansus haji. Pasalnya, selama ini evaluasi pelaksanaan ibadah haji tiap tahunnya belum menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. Saya kira ini memang sudah sangat mendesak untuk dibuat pansus. Karena 10 tahun saya di Komisi 8, perubahan itu nyaris tidak ada. Baik dari sisi pemondokan, hanya sedikit perbaikan di pemondokan di hotel-hotel. Kemudian yang kedua catering, hampir tidak ada. Catering ini dari tahun ke tahun selalu menimbulkan masalah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai permasalahan penanganan jemaah haji yang terus berulang menjadi salah satu indikator ketidakseriusan pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun. Informasi selengkapnya usia jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Ketua Tim Humas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar meminta evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 dan harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan haji yang terus berulang setiap tahunnya. Ketua Tim Humas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar meminta evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Gus Muhaimin menilai harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan haji yang terus berulang setiap tahunnya. Ia mengatakan permasalahan penanganan jemaah haji yang terus berulang menjadi salah satu indikator ketidakseriusan pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun. Masalah overkapasitas tenda, fasilitas toilet yang kurang, catering, dan transportasi masih menjadi catatan berulang yang belum maksimal penanganannya. Setiap rapat kita dengan Menteri Agama, DPR selalu mendesak. Jangan didikte oleh perusahaan di sini. Pemerintah harus mendikte sehingga kita memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar, mestinya bargaining position kita kuat. Kesimpulan saya harus ada revolusi penyelenggaraan haji. Diniatkan dari awal, perbaikan total sehingga tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai. Pulang dari sini kita akan benahi total. Kalau itu artinya apakah perlu Kementerian Haji, Gus? Saya ingin pemerintahan baru benar-benar melihat fakta ini, tidak mendiamkan dan mengulang lagi di tiap tahun dalam periode pemerintahan. Muhaimin menambahkan, perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam mengantisipasi tambahan kuota jemaah haji agar seluruh jemaah memperoleh layanan maksimal saat melaksanakan ibadah haji. Dirinya optimis pemerintah mampu meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun mendatang. Dari Mekah, Arab Saudi, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Tim Humas Haji DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait fenomena haji backpacker. Tim Humas Haji DPR RI meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait fenomena haji backpacker. Anggota Tim Humas Haji DPR RI Seli Andriani meminta Ditjen Imigrasi dan Kementerian Agama untuk memperketat pengawasan terkait fenomena haji backpacker. Seli mendorong agar pemerintah mengeluarkan instruksi atau larangan kepada warga Indonesia yang menunaikan haji secara mandiri. Mengingat saat ini pemerintah Arab Saudi menggunakan pola baru terhadap ketentuan haji dan umroh. Untuk itu, pengawasan keimigrasian perlu diperketat agar para jemaah mendapat perlindungan serta terhindar dari resiko saat pelaksanaan ibadah haji. Kita juga akan meminta kepada pihak pemerintah Indonesia bisa kembali melakukan evaluasi terhadap kementerian dan lembaga, terutama kementerian dan lembaga dalam hal ini adalah pihak keimigrasian, agar ke depan para jemaah Indonesia, terutama yang hari ini banyak sekali mereka yang memang masih melakukan ibadah, terutama jamaah-jamaah umroh, kemudian jamaah-jamaah backpacker, kemudian jamaroh yang
mungkin hari ini masih tertinggal dan mungkin mereka melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan haji yang ilegal, tentu bisa tahun depan mungkin ini tidak terulang kembali. Sally berharap dengan adanya pengawasan dan penguatan proses keimigrasian, pelaksanaan ibadah haji bagi warga Indonesia dapat berjalan dengan teratur dan tertib. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wacana pemberian bantuan sosial atau bansos terhadap keluarga korban judi online menuai polemik. Salah satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi, sementara perspektif lain menganggap judi online sangat merugikan negara. Wacana pemberian bantuan sosial atau bansos terhadap keluarga korban judi online menuai polemik. Satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi, sementara perspektif lain menganggap judi online sangat merugikan negara. Anggota Komisi 1 Hasbi Ansori khawatir pemberian bansos tersebut tidak efektif dan hanya akan membebani anggaran negara. Kendati demikian, jika kebijakan tersebut tetap akan dijalankan, ia meminta pemerintah membuat regulasi yang jelas. Mengingat tidak semua korban judi online bisa dikategorikan ke dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial dan menerima bansos dari pemerintah. Kan memang ke keluarga yang terhadap judi online, apapun yang bentuknya aturan main kita buat dulu. Sehingga nanti kalau tiba-tiba judi online dapat bansos, korban judi online dapat bansos, semua akan mengklaim bahwa dia adalah korban. Berapa triliun pemerintah harus menyiapkan bansos untuk kepentingan korban judi online tersebut. Takutnya nanti bisa diplesetkan bahwa Undang-Undang Nomor 33, Undang-Undang Dasar Pasal 33, bahwa nanti fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, termasuk juga korban judi online. Itu yang kita takutkan. Jadi aturan main dibuat dulu, apa aja kriteria. Nah kemudian siapa yang wajib menerima? Kalau dia memang pemain, yang memang hidupnya di situ kan nggak mungkin, kita harus berantas. Yang namanya judi online ini harus diberantas. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan korban judi online masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar bisa mendapatkan bantuan sosial. DPR meminta pemerintah mengkaji kebijakan ini secara matang agar tidak ada kendala pada praktiknya di lapangan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tahun 2024 menjadi tahun politik besar-besaran pertama kali di Indonesia. Bukan hanya pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak pada 14 Februari 2024 lalu, ada juga pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Hari ini kita diperingatkan tentang makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan ketakwaan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua menjadi lebih baik dalam berbagi dan peduli kepada sesama. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota yang sudah berjalan sejak Januari 2024. Seperti apa persiapan Pilkada Serentak ini dan bagaimana tanggapan DPR RI? Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Tahun 2024 menjadi tahun politik besar-besaran pertama kali di Indonesia. Bukan hanya pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak pada 14 Februari 2024. Ada juga pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak pada 27 November 2024. Pilkada serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Tahapan Pilkada serentak 2024 sudah berjalan sejak Januari 2024. Secara keseluruhan, dana Pilkada serentak 2024 berasal dari 40% APBD 2023 dan 60% APBD 2024. Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pilkada di setiap daerah mempersiapkan seluruh teknis tahapan Pilkada serentak 2024 dengan matang. Misalnya, terkait anggaran pilkada harus dikelola secara efektif dan efisien. Pasalnya, dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya, setiap daerah menghabiskan anggaran yang lebih. Jumlah DPT per TPS saat Pilkada 2024 sebaiknya dibuat 2 kali dari jumlah DPT saat Pileg dan Pilpres lalu. Sehingga jumlah TPS yang disiapkan menjadi lebih sedikit dan alokasi TPS bisa diperkecil. Menyangkut kepastian jumlah TPS dan DPT. Karena TPS tentu berbeda dengan pemilu yang lalu. Kalau pemilu yang lalu itu per TPS itu maksimal 300 pemilih, nah sekarang dimaksimalkan menjadi 600. Nah, tentu dengan jumlah TPS yang lebih sedikit dari jumlah dibandingkan dengan pemilu, maka efisiensi anggaran akan tercapai di situ. Sosialisasi dan edukasi ke seluruh penyelenggara pilkada juga harus terus dimasifkan agar penyelenggara pilkada tidak melanggar peraturan pemilu yang sudah ditetapkan. Selain itu, agar penyelenggara pilkada mampu bersikap tegas dalam mengantisipasi seluruh potensi kerawanan selama penyelenggaraan pilkada serentak. Banyaknya pejabat daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak 2024 harus menjadi perhatian besar Bawaslu di seluruh daerah untuk meningkatkan pengawasan. Bawaslu harus berani menindak tegas berbagai pelanggaran dari Pilkada 2024 tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Apalagi banyak petahana atau incumbent kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Pengawasan yang tegas dan netral oleh Bawaslu ikut mendukung terciptanya Pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil, serta menghasilkan kepala daerah yang berlegitimasi baik. Bagaimana KPU Pusat Bawaslu RI untuk bisa menertibkan organ-organ yang ada di daerah. KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersikap tegas. Setidaknya kepada oknum-oknum penyelenggara di daerah yang memiliki kinerja tidak baik, bahkan mencederai demokrasi dengan melalui kelembagaan DKPP untuk bisa ditindak tegas. Bisa menimbulkan kong kali kong lagi tugas Bawaslu ini. Itu saja mungkin dari saya, berapapun banyaknya pasalnya, bagaimanapun peraturan-peraturannya, tapi kalau pihak Bawaslu tidak melaksanakan dan DKPP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka itu tidak akan bisa maksimal. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK memiliki peran besar. Meski bersifat ad hoc, KPU pusat dan daerah harus melakukan seleksi secara ketat terhadap calon PPS dan PPK dengan mengedepankan integritas, netralitas, dan nasionalisme tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi potensi konflik saat proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada serentak. PPK PPS ini adalah garda terdepan di bawah yang tidak boleh dibeli. Ya, mereka harus punya integritas, harus clear, dan harus betul-betul punya semangat nasionalis Pancasila. Itu paling pokok. Ya, karena hampir di semua daerah lain kemarin permasalahan yang menjadi bagian dari banyak sengketa ya di MK itu, di Bawaslu itu adalah karena kerja-kerja dari PPS dan PPK itu.
Pemirsa, di samping Idul Fitri, Idul Adha juga merupakan salah satu hari raya penting bagi umat muslim. Seperti halnya dengan Idul Fitri, Nusantara kita juga memiliki beragam tradisi Idul Adha yang menarik untuk diketahui. Apa saja tradisi tersebut? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Idul Adha merupakan puncak bulan Zulhijjah yang identik dengan pemotongan hewan kurban. Dan dalam perayaannya, Indonesia memiliki beberapa tradisi unik di tiap daerah yang tidak hanya syarat akan makna keagamaan, namun juga mengandung pesan-pesan kebersamaan, rasa syukur, serta toleransi umat beragama. Dan bisa tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan tradisi unik rayakan Idul Adha di Nusantara dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, Hari Raya Idul Adha adalah hari besar yang selalu dinantikan oleh umat muslim. Waktu yang bertepatan dengan datangnya musim haji ini menjadi momen yang pas untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau domba dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Ternyata, di Indonesia terdapat beberapa tradisi unik di berbagai daerah dalam menyemarakan Idul Adha. Tradisi ini merupakan bentuk akulturasi dari budaya-budaya yang ada di Nusantara dengan agama Islam yang masuk ke Indonesia. Intips kali ini telah merangkum beberapa tradisi unik jelang Idul Adha di Indonesia. Tradisi Apitan di Semarang. Tradisi Idul Adha Apitan biasa dirayakan di Semarang. Tradisi apitan ini merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Yang Maha Esa.
Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani, ternak, dan nantinya hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya menjadi kebiasaan para wali songo dulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Tradisi Grebek Gunungan, Yogyakarta. Tradisi Grebek Gunungan yang dirayakan oleh masyarakat Yogyakarta ini sepintas hampir mirip dengan tradisi apitan dari Semarang. Warga Muslim Yogyakarta akan mengarak hasil bumi dari halaman keraton sampai Masjid Gede Kauman. Arak-arakan hasil bumi ini berjumlah 3 buah gunungan yang tersusun dari rangkaian sayur mayur dan buah. Di Yogyakarta, tradisi ini dilaksanakan setiap hari besar agama Islam. Grebek Syawal dilaksanakan saat Idul Fitri, sedangkan tradisi Grebek Gunungan dilaksanakan pada perayaan Idul Adha. Masyarakat setempat percaya apabila berhasil mengambil hasil bumi yang disusun dalam bentuk gunungan bisa mendatangkan rezeki. Tradisi Gamelan Sekaten, Cirebon. Terdapat sebuah tradisi perayaan Idul Adha dari Cirebon yang dipercaya merupakan dakwah dari Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di tanah Cirebon. Tradisi ini disebut tradisi Gamelan Sekaten yang selalu dibunyikan setiap perayaan hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat Muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan. Rangkaian gamelan dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tradisi megang di Aceh. Jika perayaan Hari Besar Agama Islam akan tiba, banyak sekali pedagang daging akan menjajakan daging-daging segar yang digantung dan bisa dibeli oleh masyarakat Aceh. Tradisi megang yang berasal dari kata mak megang adalah tradisi yang sangat familiar untuk masyarakat Aceh, terutama di saat hari-hari besar keagamaan. Tradisi megang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan beraneka ragam masakan. Sejarah megang berawal dari pada masa kerajaan Aceh dengan memotong hewan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur atas kemakmuran tanah Aceh dan sampai saat ini tetap dilestarikan oleh seluruh masyarakat Aceh saat menyambut hari-hari besar suci umat Islam. Itulah tadi tradisi-tradisi unik perayaan Idul Adha di Nusantara. Indonesia memang unik dengan beragam tradisinya ya, yang tentunya menambah perayaan Idul Adha semakin meriah. Sampai jumpa di episode Intips berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.